Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan kami. Dan kini hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, menyampaikan kabar surgawi. Pakailah hamba-Mu, supaya sungguh-sungguh firman-Mu ini dapat memenangkan mereka lebih percaya lagi kepada Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. 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 Bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan yang indah ini kita bisa berkumpul dan saya sangat senang sekali. Kita cukup ramai dan saya berharap tidak hanya sekali dua kali ya. Kita ada di Huputi Lanjutan. Berarti masyarakat yang ada di sini harus mendukung dong, ya kan? Secara khusus Kristennya kan begitu. Saya berharap begitu supaya gereja yang ada di Huputi Lanjutan ini berkembang dan kita yang ada di sini semakin hari lebih percaya kepada Yesus yang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga, bawa Alkitab dari HP juga tidak apa-apa. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Ini cukup terkenal ya. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Sudah ketemu semua? Sudah ketemu? Oke, saya akan bacakan untuk kita semua. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Begini firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya bacakan sekali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ditanya satu persatu, apa yang menjadi tujuan hidup kita? Ada yang bilang sebagian polisi, ada yang sebagian tentara, dan cita-cita lainnya. Tentu itu sangat bagus. Tetapi sebenarnya, cita-cita kita yang sesungguhnya adalah kita masuk surga. Itu sebenarnya cita-cita terakhir kita. Makanya teks pada saat ini kita akan mencoba membahas bagaimana sih caranya masuk surga. Bagaimana apa yang harus kita lakukan supaya kita menerima kerajaan surga atau kita masuk surga. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab mengatakan bahwa umur manusia itu berapa tahun? 70 tahun. 70 tahun sudah banter. Bahkan ada yang meninggal di bawah 70 tahun. Alkitab mengatakan begitu. 70 tahun sudah banyak yang sakit-sakit. Artinya apa? Hidup kita ini sebenarnya dalam dunia ini sebentar. Sementara. Jadi tidak ada yang kita andalkan dalam dunia ini. Yang harus kita lihat adalah suatu kerajaan yang menanti kita, yaitu kerajaan surga. Nah, sekarang kita akan mencoba mempelajarinya. Bagaimana caranya supaya kita bisa menerima kerajaan surga itu. Di sini dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mau tanya, ketika Israel jatuh atau diperbudak, siapa yang disuruh? Siapa yang diutus untuk mengangkat atau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Musa, cukup Musa. Cukup Musa. Musa itu adalah hanya sebatas nabi, ya juga manusia. Cukup hanya nabi yang diutus. Artinya masalahnya masih kecil. Tapi di sini yang diutus siapa? Yang diutus di sini siapa?
Coba kalau kita baca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan, mengutus anaknya yang tunggal. Berarti yang diutus siapa? Anaknya, anak yang ada di pangkuan Bapa, itu yang diutus. Artinya, masalah ini yang lebih besar daripada masalah yang ada di tanah Mesir itu. Kalau di tanah Mesir, cukup siapa yang diutus tadi? Musa, untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Cukup Musa, manusia biasa seperti kita. Tapi kali ini Yesus tidak hanya mengutus Musa atau lain sebagainya. Yesus mengutus anaknya sendiri. Datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Berarti Yesus itu dari mana? Dari surga. Datang ke dalam dunia ini untuk memberikan keselamatan kepada kita. Berarti syarat untuk masuk surga apa? Percaya kepada Yesus itu yang datang dari surga itu. Karena di sini katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Itu siapa? Yesus. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mati, tapi beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa? Hidup selama-lamanya, surga. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hanya percaya kepada Yesus, kita bisa beroleh hidup yang kekal. Seperti yang tadi saya katakan, kita dalam dunia ini hanya bersifat sementara. Yakobus bilang, hidup kita ini bagaikan uap, yang sebentar kelihatan, sebentar lagi lenyap. Di kitab lain dikatakan, hidup kita ini bagaikan bunga rumput, yang pagi mekar, sore layu. Artinya tidak ada yang kita andalkan dalam dunia ini. Mungkin kita berpikir, aku punya harta banyak, aku punya kesehatan yang sehat, dan lain sebagainya. Tetapi semuanya itu hanya kepada kesia-siaan. Kalau kita tidak mempunyai pegangan dalam hidup kita, Bapak Ibu, semuanya apa yang kita miliki dalam dunia ini tidak ada artinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang saya ingin mengatakan bahwa cukup percaya kepada Yesus. Saya berharap tidak ada lagi semacam menduakan Yesus dalam hidup kita. Cukup hanya Yesus. Karena Yesus satu-satunya. Ketika kita percaya kepada Yesus, Yesus menjamin kehidupan kita. Yesus memberikan kepastian dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, kita mencoba mengoreksi diri kita. Apakah sudah benar-benar Yesus ada di hati saya? Karena Yesus datang dari sorga. Saya mau tanya, ini selalu saya kasih ilustrasi ini supaya lebih jelas dan saya tekankan. Berapa kali saya katakan di sini. Kalau ada dua orang di depan ini mengajak kalian di Amerika, anggap saja saya kan, saya ajak semuanya, ayo Bapak Ibu, ayo ke Amerika. Saya bilang begitu toh. Sementara saya lahir di Medan, orang Indonesia asli, mukanya sudah jelas, muka asli Indonesia kan begitu. Terus saya nggak bisa berbahasa Inggris. Ya saya nggak pernah ke Amerika. Saya ajak ke Amerika. Itu saya orang pertama. Orang kedua, dia asli orang Amerika, lahir besar di Amerika. Dia tahu berbahasa Inggris, dia tahu tentang geografis, dan tahu tentang Selak Beluk, tentang Amerika. Sementara saya tidak tahu, begitu. Dan dia menawarkan, ayo ke Amerika katanya. Jujur, tawaran siapa yang kalian ikuti? Yang kalian mau? Saya atau orang Amerika? Siapa? Orang Amerika. Karena apa tadi? Logikanya karena apa? Ayo, Pela. Logikanya apa? Kenapa